Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan mengenai pembelajarannya mengenai bilangan kompleks bab yang pertama dengan menggunakan buku paket ya yang dari Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek maksud saya, karena di beberapa buku Erlangga itu tidak ada ya, tidak dibahas mengenai, tidak ada bab mengenai bilangan kompleks. Jadi karena di buku paket ada, maka saya Pak Jul buat pembahasannya berdasarkan apa yang ada di buku paket. Seperti itu ya. Kita masuk ke dalam subbab mengenai konjugat bilangan kompleks. Jadi konjugat bilangan kompleks itu didefinisikan terlebih dahulu ya, didefinisikan. Di sini dikatakan definisi 16 bilangan konjugat bilangan kompleks manakala saya punya bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY, maka konjugat dari Z, jadi konjugat itu tinggal ditambahkan garis di atasnya ya. Jadi Z kemudian dicoret di atasnya garis lurus kayak strip, itu dinyatakan sebagai X min Y. Jadi konjugat itu hanya menambahkan atau mengganti nilai positif pada komponen imajiner menjadi min. Seperti itu. Jadi yang tadinya X plus IY, kemudian kalau konjugatnya tinggal mengganti nilai komponen imajinernya dengan min IY. Gitu ya. Kita langsung masuk ke sifat-sifatnya. Nah, di sini banyak sekali latihannya. Yang Yang pertama kita diminta untuk membuktikan mengenai kebenaran-kebenaran apa yang dituliskan di dalam buku. Kemudian kita diminta untuk memberikan kesimpulan. Oke, kita mulai dari yang nomor 1 ya. Di nomor 1 ini saya tulis terlebih dahulu yang mengenai yang diketahui. Z1 sama dengan 1 min I dan Z2 itu sama dengan 3 plus 2I. Tentukan hasil konjugat dari penjumlahan dua bilangan kompleks berikut. Nah, di sini dituliskan penjumlahan Z1 ditambah Z2. Itu yang diminta adalah konjugatnya. Berarti saya proses penjumlahan Z1 ditambah Z2-nya terlebih dahulu. 1 dikurangi I ditambah 3 plus 2I. Ingat komponen realnya ditambahkan dengan yang real, imajiner dengan imajiner. Jadi 1 tambah 3 itu 4, min I ditambah 2I sama dengan plus I. Ya. Nah, padahal yang diminta adalah konjugat dari penjumlahannya. Berarti tinggal saya tulis Z1 ditambah Z2 konjugat sama dengan 4 min I. Selesai. Nah, yang diminta adalah ini ya. Yang diminta adalah konjugat Z1 ditambah konjugat Z2 itu sama dengan berapa? Nah, sekarang tinggal saya tulis Z1 konjugat itu sama dengan 1 min I. Kemudian Z2 konjugat sama dengan 3 min 2I. Saya jumlahkan ya, jadi Z1 ditambah Z2 sama dengan 1 tambah 3, 4 min I min 2I. Berapa itu? Min I, sebentar. Z1 ditambah Z2 konjugat ya. Z1 itu 1 min I konjugatnya, berarti 1 plus I
3 plus 2i, konjugatnya 3 min 2i, ditambahkan 1 tambah 3 4. Terus yang i dikurangi 2i sama dengan min i. Nah, ternyata sama. Kesimpulannya apa? Kesimpulan maka kita bisa mengatakan Z1 tambah Z2 konjugat itu sama dengan konjugat Z1 ditambah konjugat Z2. Seperti ini. Kurang. Nah, ini kesimpulannya. Saya tarik ke sini aja biar muat. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Pengurangan Z1 dicari konjugatnya, apakah nanti sama dengan konjugat Z1 dikurangi konjugat Z2. Nah, kita hitung pengurangannya dulu. Z1 dikurangi Z2 itu sama dengan Z1-nya. Ini 1 dikurangi I dikurangi Z2-nya 3 plus 2i. Nah, sekarang tinggal dikelompokkan. 1 min 3 ini komponen real, min i min 2i sama dengan 1 dikurangi 3 itu adalah min 2. 1 dikurangi 3 adalah min 2. Kemudian min i min 2i min 3i. Ini baru ketemu pengurangannya. Sekarang tinggal diambil konjugatnya. Z1 dikurangi Z2 konjugat itu sama dengan tinggal nambahkan min 2 ditambah 3i. Selesai. Kembali lagi seperti operasi yang di sini, ya. Cuma nanti tanda ininya diganti. Plusnya ini nanti tinggal diganti. Seperti itu. Jadi saya tulis ulang ini ya. Z1 sama dengan 1 plus I. Z2 konjugat ada konjugatnya. Jangan lupa 3 min 2i dikurangi. Nah, ini tanda positif, ini tanda pengurangan. Ya. Jadi saya peroleh Z1 konjugat dikurangi Z2 konjugat sama dengan 1 dikurangi 3 min 2 min 2i plus benar ya, plus 3i. Nah, sama. Jadi kesimpulannya Z1 dikurangi Z2 konjugat sama dengan Z1 konjugat dikurangi Z2 konjugat. Terbukti. Nah, seperti inilah yang namanya kurikulum merdeka itu. Anak diberikan sebuah permasalahan, diminta menganalisis, kemudian diminta untuk membuat kesimpulan. Jadi anak itu paham. Seperti itu. Itu keunggulan dari kurikulum merdeka. Kita lanjut ke nomor ketiga. Tentukan hasil konjugat dari perkalian dari dua bilangan kompleks berikut. Sama, masih pakai Z1 dikalikan Z2. Pertama adalah kita cari hasil kali Z1 kali Z2. Z1 kali Z2 itu sama dengan 1 min I dikali 3 plus 2I. 1 kali 3 ini kita kalikan satu per satu ya. Nah, seperti ini. Tinggal dikalikan. 1 kali 3 adalah 3. Kemudian plus 2i min 3i. I kali 2i. Ingat, i itu adalah akar min 1. Kalau i kuadrat itu sama dengan min 1 ya. Jadi ini I kali I min 1 masih ada min, jadinya plus 2 sama dengan 5 min I.
ya kan? Nah, ini baru perkalian Z1 kali Z2. Nah, kalau Pak Jul teruskan ya, Z1 kali Z2 dikasih conjugate itu kita peroleh 5 plus I. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita evaluasi conjugate Z1 dikali conjugate Z2. Berapa hasilnya conjugate Z1 dan conjugate Z2? Ini kan sudah ada ini 1 plus I dikalikan 3 min 2I ya. Tinggal dikali berarti 3 sama seperti tadi. 1 kali 3 3. 1 kali min 2I berarti min 2I. I kali 3 plus 3I. Kemudian I kali I min 1 kali min 2 plus 2. Sama dengan 5 plus I. Nah, ini juga sama. Kesimpulannya Z1 kali Z2 conjugate sama dengan Z1 conjugate dikali Z2 conjugate. Seperti itu. Mudah bukan? Kita lanjut ke yang nomor keempat. Nomor keempat ya. Tentukan hasil conjugate dari pembagian dua buah bilangan. Nah, conjugate dua buah bilangan. Di situ ada Z1 dibagi Z2 conjugate seperti ini. Tapi Pak Jul akan gunakan pendekatan bukan bagi seperti ini ya, tapi pakai per ya. Jadi Z1 per Z2 itu sama dengan, tinggal ditulis keadaan tinggal ditulis nilai-nilai Z1 per Z2 nya, yaitu 1 min I per Z2 nya 3 plus 2I. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini kan dalam bentuk pecahan. Nah, untuk mengerjakan hal ini kita bisa gunakan dengan cara mengalihkan sekawannya. Sekawannya siapa? Sekawannya yang penyebut. Penyebut itu yang di bawah. Jadi bisa tinggal dikali 3 min 2I per 3 min 2I. Seperti ini. Ini sekawannya. Untuk menentukan sekawan itu tinggal ini loh, dilihat yang bawah ini, kemudian tanda plus ini diganti min. Seperti itu ya. Nah, tinggal kita kalikan. Untuk yang atas seperti biasa dioperasi seperti perkalian macam persamaan kuadrat itu loh. Jadi 1 kali 3 min 2I min 3I kemudian min 2 per 9. Nah, kalau ini udah bentuk kuadrat sempurna. Kalau kuadrat sempurna ya tinggal 3 kali 3 9 terus 2I kali min 2I sama dengan plus 4. Sama dengan 3 dikurangi 2 itu sama dengan 1 min 5I per 13 sama dengan 1 per 13 min 5 per 13I. Nah, seperti ini. Nah, kalau diminta conjugate-nya sama. Jadi penulisan bagi seperti ini pakai per itu kan sama saja. Jadi kalau saya tulis lagi dalam bentuk ZI bagi Z2 conjugate itu sama dengan Z1 per Z2 conjugate itu sama dengan conjugate-nya ini 1 per 13 ditambah 5 per 13I. Nah, kemudian ini untuk pembuktian yang pertama, yang ini ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembuktian yang kedua mengenai pembagian antar conjugate. Z1 conjugate dibagi Z2 conjugate
Sudah ada ya, Z1-nya. 1 plus I dibagi dengan 3 min 2I. Sama prosesnya kita bisa kalikan dengan sekawannya 3 plus 2I, 3 plus 2I. Adik, jangan keras-keras, Dek. Tinggal kita kalikan, ya. 1 kali 3, 3 ditambah 2I ditambah 3I min ini I kali 2I, I kali 2I berapa? Ini asumsinya kalian sudah mengerti ya perkalian seperti ini. Masa soal perkara remeh-temeh harus saya jelaskan satu persatu, nanti bisa berjam-jam, malah materinya membosankan ya. Ini asumsinya kalian sudah lancar. Kalau misalkan belum lancar, masih bingung melihat hasil dari perkalian seperti ini, silahkan dilihat di materi kelas 1 terlebih dahulu, kelas 10 maksud saya. Kelas 10 di materi persamaan kuadrat, itu latihannya banyak sekali. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerti. 1 kali 3, 3. 1 kali 2I ditambah 3I, kemudian min I kuadrat min 1 ya. Jadi min 2 per 9 min 3 min 4 ya. Jadi 1 plus 5I per 13 sama dengan 1 per 13 plus 5 per 13I. Nah, ini sama juga. Nah, ini sama. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa konjugat pembagian itu sama dengan Z1 konjugat dibagi dengan Z2 konjugat. Selesai. Seperti itu untuk pembuktian yang nomor 4. Oke, kita lanjut ke yang nomor ke-5. Saya balik ya. Nomor ke-5 saya naikkan dulu. Nomor ke-5. Oh ya, Pak Jul beritahu dulu bahwa mengenai soal-soal yang kalau di sini soal apa ya? Soal penerapan, soal aplikasi. Kalau di buku Erlangga itu soal apa itu namanya? AKM. Itu nanti kemungkinan besar juga akan Pak Jul buat channel sendiri. Ya. Jadi biar tidak membingungkan, ada materi pelajaran, materi bahasa, materi soal AKM dan latihan latihan SNBT, literasi, numerasi dan literasi itu nanti Pak Jul coba sendirikan. Jadi tidak terlalu satu channel, tidak terlalu banyak sekali kontennya, nanti malah bingung kalau mau cari video pembahasan. Seperti itu ya. Soalnya yang namanya buat konten seperti ini kan bukan sembarang asal syuting, dalam artian kita kan harus mempersiapkan gimana jawaban, analisanya seperti itu. Jadi butuh pemikiran yang ekstra. Apalagi orangnya saya satu sendiri bahas soal semua mapel, bahas semua tingkatan kelas, itu kan yang lumayan berat lah, seperti itu. Kita masuk ke nomor 5. Z sama dengan 1 dikurangi I, Z pangkat min 1. Nah, di sini diminta Z pangkat min 1 konjugatnya, tapi Pak Jul mau cari Z pangkat min 1 dulu. Berarti bisa saya tulis 1 min I pangkat min 1 itu sama saja 1 per 1 min I. Nah, ini bentuknya pecahan. Bentuknya pecahan Pak Jul kalikan dengan sekawannya. 1 plus I per 1 plus I.
sama dengan 1 dikalikan ini kan tetap 1 plus I per 1 dikali 1 1, kemudian dikurangi I kuadrat. I kuadrat itu min 1. Min 1 ini ada min, jadi plus 1. Baru sama dengan 1 plus I per 2 sama dengan 1 per 2 ditambah I per 2. Nah, yang diminta adalah konjugat Z pangkat min 1. Nah, tinggal saya ganti ini jadi min. Berarti setengah min I per 2. Selesai. Nah, sekarang pembuktian untuk yang bawah. Konjugat Z itu sama dengan, ini konjugatnya ya, ini Z-nya, ini konjugatnya, tinggal saya ganti plus I. Sedemikian hingga kalau Pak Jul bisa tulis konjugat Z pangkat min 1 sama dengan 1 plus I pangkat min 1 sama dengan 1 per 1 plus I kalikan dengan sekawannya 1 min I per 1 min I sama dengan atas tetap 1 min I per 1 min plus 1 sama dengan 1 min I per 2 sama dengan setengah min I per 2. Nah, hasilnya sama. Jadi kesimpulannya adalah Z pangkat min 1 konjugat itu sama dengan Z konjugat dipangkatkan min 1. Ini terbukti. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor ke-6 ya. Nomor ke-6 itu diketahui ya, Z1 sama dengan 1 min I ya, 1 min I. Z1 sama dengan 1 min I. Maka kita bisa tentukan konjugat Z1 itu sama dengan 1 plus I. Konjugat ini dikonjugatkan lagi. Z1 konjugat dikonjugatkan lagi, yo kembali 1 min I. Nah, ini kan sama, ya kan? Berarti kesimpulan konjugat dari konjugat sama dengan konjugat dari konjugat sama dengan konjugat, atau Z1 konjugat sama dengan Z1. Seperti itu. Ya, itu untuk yang nomor ke-6. Kita lanjut ke nomor ke-7. Ini soalnya bagus ya, susunannya termasuknya bagus. Loh, kok ini? Oh, ini dia. Hasil perkalian bilangan kompleks dengan konjugatnya berikut. Nah, kita tinggal tadi ya, meneruskan saja. Berarti nomor ke-7. Z1-nya saya Pak Jul pakai ini ya. 1 min I. Z1 sama dengan 1 min I, maka Z1 konjugat 1 plus I. Kemudian kita diminta untuk perkalian Z1 dikalikan dengan Z1 tapi konjugatnya. Berarti tinggal masukkan saja. Z1 kali Z1 konjugat sama dengan 1 min I dikali 1 plus I. Sama dengan berapa? Sama dengan 1 min 1 sama dengan 2. Kita coba untuk membuktikan real Z1 ditambah imajiner Z1 masing-masing dikuadratkan ya. Real Z
kuadrat ditambah imajiner Z dikuadratkan sama dengan real Z-nya 1 kuadrat ditambah imajiner Z. Ini 1 ya mestinya, karena yang dipakai kan Z1 dan Z2. Berarti ini min 1 juga kuadrat sama dengan 2. Nah, sama ternyata. Ya. Coba untuk kita membuktikan untuk yang Z2. Di soal sebelumnya ini kan ada Z2 ya. Z2 3 plus 2I. Untuk Z2 sama dengan 3 plus 2I ya. Kita mau buktikan 3 plus 2I, maka Z2 konjugate itu sama dengan 3 min 2I. Nah, kita diminta Z2 dikali Z2 konjugate sama dengan 3 plus 2I dikali 3 min 2I. Sama dengan 3 kali 3, 9. Ini kan kuadrat sempurna ini plus ini min. Nah, tinggal min 4 ya. Ini kan min 4. I kuadrat kali min 1 sama dengan 13. Nah, sekarang tinggal kita evaluasi real Z2 kuadrat. Real Z2 kuadrat ditambah imajiner Z2 kuadrat sama dengan berapa? 3 kuadrat ditambah Z2-nya berapa nih? Z2-nya 2. 2 kuadrat. 9 tambah 4 sama dengan 13. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Z1 dikalikan dengan konjugatnya itu akan menghasilkan real Z1 kuadrat ditambah imajiner Z1 ya. Karena basis operasinya Z1 kuadrat. Nah, inilah yang namanya sifat-sifat konjugate. Ini juga sifat konjugate. Jadi hasil kesimpulannya ya. Tadi kalau yang nomor 1, 2, 3, 4 itu tadi Pak Jul juga belum ini. Nah, yang Pak Jul kasih kotak ini adalah sifat-sifat konjugate. Jadi yang nomor 1, 2, 3, 4 tadi yang belum Pak Jul kasih kotak, yang Pak Jul beri awalan kesimpulan, itulah rumusan sifat-sifat dari konjugate. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor ke-8 masih pakai Z1 ya, ini Z1 konjugate. Pak Jul langsung ya. Z1 dikurangi Z1 konjugate sama dengan 1 min I dikurangi 1 plus I. 1 dikurangi 1 hilang ya. Kemudian min I lagi berarti min 2I. Kemudian kita hitung 2 imajiner Z1, 2I imajiner Z1, 2I imajiner Z1 adalah min 2, min 4I. Sebentar. Oh, Pak Jul kok masuk ambilnya ini toh. Z1 kan ini min 1, ini mestinya min 1. 2I kali min 1 min 2I. Nah, ini sama. Dengan cara yang sama kita mau buktikan Z2 dikurangi Z2 konjugate sama dengan Z2 nya 3 plus 2I
dikurangi Z2 konjugat, kita udah peroleh ini atasnya 3 min 2i sama dengan 3 kurangi 3 hilang ya, min plus berarti 4i. 2i imajiner Z2 sama dengan 2i imajiner Z2. Z2 nya ini imajinernya jelas 2 kali 2 sama dengan 4i. Nah ini juga sama, ini sama. Kesimpulannya adalah Z1 dikurangi Z1 konjugat itu sama dengan 2i dikalikan imajiner Z1. Ya, ini kesimpulannya. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke yang poin ke-9 yang terakhir mengenai sifat konjugat ya. Nomor 9. Z1 ditambah Z1 konjugat. Z1-nya sudah ada. Ini 1 min i 1 min i ditambah 1 plus i sama dengan 2. Nah kita diminta menghitung 2 real Z1, 2 R Z1. Nah Z1 nya mana? Z1 nya ini realnya kan 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Ini sama. Pakai cara yang sama kita akan membuktikan untuk Z2 ya. Z2 ditambah Z2 konjugat. Z2 nya ini konjugatnya ini 3 plus 2i ditambah 3 min 2i. Ini hilang sama dengan 6. Kemudian kita diminta untuk mencari 2 kali real Z2. 2 kali real Z2. Z2 realnya itu 3 sama dengan 6. Nah ini juga sama. Jadi kita bisa buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah Z1 ditambah Z1 konjugat itu sama dengan 2 kali real Z1. Nah, selesai. Gitu ya, mudah untuk penerapannya. Nah, barulah ini ternyata disimpulkan oleh buku ini. Nah, disimpulkan oleh buku ini. Jadi, sekarang udah paham ya mengenai masalah apa tujuan dari kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum-kurikulum sebelumnya itu kita diberikan rumus, terus kita diminta untuk mengerjakan sesuai rumus dengan cara diberikan soal. Jadi ada yang diketahui tinggal dimasukkan ke rumus. Nah sekarang berbeda. Kita diberikan sebuah masalah, kemudian diminta mengerjakan terlebih dahulu, kemudian kita diminta untuk menyimpulkan. Itulah yang namanya proses pembenahan atau perbaikan dari sebuah kurikulum. Oke gitu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya atau bab selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.